Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Kedudukan sholat di dalam agama adalah seperti kepala pada badan. Sholat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah dia senantiasa melaksanakan sholat. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu ia sholat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan hudu, baik fardu maupun sunnah, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Setiap tanah yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah yang lainnya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doanya, langsung atau tidak langsung, sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa sholat 2 rakaat sholat sunnah di tempat yang sunyi, tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya, maka ia akan mendapat jaminan kebebasan daripada api jahanam. Jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan ruku dan sujudnya, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Seorang muslim yang selalu menjaga sholat 5 waktu, maka setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak memperdulikan sholat 5 waktu, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Barang siapa yang dia pergi pada pagi hari ke masjid untuk melaksanakan sholat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa yang pergi ke pasar, berarti ia telah membawa bendera setan di tangannya. Saudara-saudara sekalian, 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya menyamai 4 rakaat sholat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bercucuran kepada orang yang berdiri di dalam sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku, kata Nabi SAW, dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya." Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran, kemuliaan seorang mukmin adalah di dalam sholat tahajud, dan kemuliaan seorang mukmin ada di dalam sifat istighna, yaitu tidak mengharapkan bantuan. Keluhuran seorang mukmin ada dalam sholat tahajud, dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna, yaitu tidak mengharap bantuan dari orang lain. 2 rakaat sholat di akhir malam
lebih berharga daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku akan mewajibkan sholat tahajud kepada mereka. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amalannya para solihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan, dan menyehatkan badan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang malas, menjadi orang yang lemah, sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat sholat di permulaan hari. Niscaya aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "akan mencukupi hari itu." Niscaya aku akan mencukupimu hari itu. Semoga tadzkirah kita di pagi hari ini memberikan banyak manfaat, supaya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, supaya sholat kita naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sholat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.